Cerita ini diawali dengan Yanran yang sangat kagum melihat begitu banyak uang di sana. 啊，钱怎么会太多了？ Di mana uang tersebut dapat dipakai membeli iPhone 13 untuk membuat konten TikTok bergaya pargoy memamerkan knalpot racing dan tombol badak jombo. Lalu Xingyun memberitahu setelah dia menjadi ketua sekte Tianyuan, dia baru menyadari jika uang yang ada di sekte mereka seperti air yang mengalir dari gunung ke laut, di mana uang mereka terus-menerus bertambah banyak, sehingga membuatnya mengeluh karena kebingungan mencari tempat untuk menyimpan uang tersebut. Karena sekte Tianyuan memiliki banyak uang yang harus disimpan, sehingga mereka membuat ruangan bawah tanah untuk menyimpannya. Karena jika disimpan di luar ditakutkan akan dicuri orang. Di sisi lain, Suyun sendiri baru pertama kali mendengar jika ada seseorang yang mengeluh karena terlalu banyak uang, edan sekali. 这我还是第一次听说，有人觉得钱太多的。我们天元神宗弟子已经是福利。 Tak lama mereka sampai di ruang utama penyimpanan uang. Terlihat di ruangan tersebut dipenuhi kotak berisi emas, dan langit-langit ruangan dipenuhi berlian. Len Wei, Suyun, dan Yanran mereka bertiga kembali dibuat kagum dengan pemandangan yang memanjakan mata tersebut. Di sini Xingyun memberitahu jika tempat tersebut hanyalah salah satu dari beberapa tempat penyimpanan uang yang dimiliki oleh sekte Tianyuan. Lalu Xingyun bertanya apakah mereka harus mencari beberapa orang security untuk berjaga di sana. Setelah melihat banyaknya harta di sana, Yanran merasa jika Xingyun ini tidak mengetahui susahnya tidak punya uang dan kelaparan. Lalu Yanran memberi saran lebih baik sebagian uang tersebut disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, karena kata Pak Ustadz sedekah itu tidak akan membuat miskin. Di sini Suyun sangat setuju dengan apa yang Yanran katakan, di mana uang memang dapat meningkatkan kehidupan seseorang. Namun alangkah baiknya menggunakan uang secukupnya saja, karena jika berlebihan uang tersebut akan menjadi beban di dalam kehidupan. Lalu Len Wei menambahkan jika uang tersebut harus digunakan secukupnya, karena uang tidak akan dibawa mati, di mana setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan di saat itu uang tidak akan dapat digunakan untuk menyogok malaikat maut. Di sini Xingyun menjelaskan jika hal tersebut sangatlah wajar karena mereka bertiga tidak mengerti susahnya menjadi orang kaya. Di mana tidur tak nyenyak, makan tak enak, selalu kepikiran harta yang disimpan. Selain itu, Xingyun merasa jika mereka bertiga tidak mengetahui situasi yang sedang terjadi, di mana hanya karena uang orang-orang akan saling membunuh. Dan jika saat itu mereka melakukan bansos menggunakan uang tersebut, ditakutkan akan menjadi bencana di mana orang-orang akan menuduh mereka yang menimbun minyak goreng untuk kepentingan pribadi. Di sini Yanran bertanya kenapa uang tersebut tidak dibagikan kepada para murid sekte. Lalu Xingyun memberitahu jika semua murid sekte Tianyuan sudah diberikan harta secukupnya. Karena jika mereka terlalu kaya, hal tersebut akan membuat pemerintah mencurigai mereka. Karena hal tersebut, sekte Tianyuan mereka tidak ingin mengambil resiko memberikan banyak uang kepada para murid. Tiba-tiba naga Yanglong muncul. Dia tidak menyangka jika Xingyun adalah seseorang yang sangat kaya raya di usia yang begitu muda. Selain itu, yang membuat naga Yanglong ini kagum adalah karena Xingyun bukanlah seorang afiliator ataupun tukang beli slot yang selalu kalah. Di sini Len Wei meminta Xingyun untuk mengajarinya berkultivasi. Lalu Xingyun memberikan pil campuran paracetamol dan pil tita kepada Len Wei. Xingyun menjelaskan setelah makan pil tersebut rasa encok dan sakit pinggang akan hilang. Namun meridian dalam tubuh akan terasa sakit, seperti digigit oleh janda muda. Xingyun bertanya kepada Len Wei apakah dia sanggup menahan rasa sakit tersebut. 犹如万一啃噬一样疼痛，你忍得住吗？ Sebagai lelaki pemburu bonbon belia, tentu saja Len Wei tidak takut dengan rasa sakit tersebut. Lalu Len Wei memakan pil yang Xingyun berikan. Di sini Xingyun mencoba menghentikan Len Wei, namun dia terlambat. Lalu Xingyun memberitahu jika pil tersebut harus dibagi menjadi 5 bagian. Mendengar hal itu, Len Wei menjadi panik seedan-edannya.
dia berusaha memuntahkan pil tersebut. Namun usahanya sia-sia, karena pil tersebut langsung meleleh setelah masuk ke mulut. Lin Wei bertanya apakah Xing Yun ini ingin membunuhnya. Lalu Xing Yun memberitahu jika Lin Wei ini tidak akan mati, namun rasa sakit dari pil tersebut akan menjadi 5 kali lipat. Karena dirinya tidak akan mati, Lin Wei terlihat sedikit tenang. Walaupun rasa sakit yang harus ia rasakan 5 kali lipat, dia akan sanggup menahannya. Di sini Xing Yun memuji Lin Wei sebagai laki-laki sejati. Hal tersebut membuat Lin Wei sangat percaya diri. Namun setelah efek dari pil yang ia makan mulai bereaksi, tiba-tiba Lin Wei langsung kenop. Lalu Xing Yun bertanya apakah Lin Wei masih sanggup menahan rasa sakitnya. Lin Wei memberitahu jika dirinya tidak apa-apa, hanya saja yang terasa sakit untuk pertama kali berada di bagian perutnya. Lalu Xing Yun memberitahu jika rasa sakit tersebut hanyalah sebuah permulaan, di mana kedepannya akan menjadi semakin sakit, dan tingkat nyerinya akan menyerang bagian yang terdalam. 会一波比一波猛烈，痛苦的程度也会成倍的加。 Xing Yun kembali bertanya kepada Lin Wei tentang keadaannya. Lalu Lin Wei memberitahu jika dia masih mampu untuk bertahan. Namun di sisi lain, Yanran dan Suyun hanya tertawa melihat Lin Wei yang menahan rasa sakitnya bergaya seperti kuda Nil. Xing Yun memberikan semangat kepada Lin Wei, di mana dia mengatakan seorang laki-laki sejati harus memegang perkataannya. Namun semakin lama rasa sakit yang Lin Wei rasakan semakin bertambah. Di sini dia memberitahu Xing Yun jika dia sudah tidak sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Lalu Xing Yun memberitahu jika dia tidak dapat membantu karena Lin Wei ini sudah memakan pil tersebut. Selain itu, apotik di kota Gaojing tidak menjual promah untuk penawar rasa sakit perut tersebut. Lalu tiba-tiba Lin Wei merasakan nyeri pada cacingnya. Yang sakitnya sampai nyeri dada. Lin Wei merasa seperti ingin mati, di mana dia berteriak memanggil kedua orang tuanya, seperti anak-anak yang menangis saat disuntik vaksin. Apakah cacing Lin Wei masih bisa berdiri? Cerita pun berakhir. Sekian Wonderland Season 5 episode 94. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.